Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Silsilah Yesus Kristus, Silsilahku juga. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, belakangan ini berbagai media elektronik, media cetak, dan media online ramai memberitakan tentang ulama yang kontroversial yang bernama Habib Rizik Syihab yang ditangkap polisi pasca kepulangannya dari Arab Saudi. Tapi saya tidak mau membahasnya lebih jauh ya dari segi politik, jadi hanya sekedar lewat saja gitu. Saudaraku, saya baca di Wikipedia bahwa gelar Habib yang disandang ulama seperti Rizik Syihab ataupun yang bukan ulama itu merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada para keturunan Nabi Muhammad SAW dari turunan Hussein, yaitu putra Ali bin Abi Thalib, dan Siti Fatimah Zahra, yaitu putri Nabi Muhammad. Jadi betapa bangganya seorang yang bergelar Habib, apalagi ia seorang ulama. Ya tentu saja pasti sangat terhormat. Itu sebabnya ada berbagai kontroversial setelah penangkapan. Ada yang mengatakan bahwa karena cucu Nabi harus dihormati dan tidak boleh diperlakukan seperti itu. Tetapi itu urusan internal umat Islam. Nah saudara, mari kita kembali melihat dari silsilah Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius. Saudara, Matius merunut garis keturunan Yesus melalui garis Yusuf, sebagaimana kebiasaan orang Yahudi ketika itu ya, di ayat 16. Nah, walaupun Yusuf bukan merupakan ayah Yesus secara biologis di ayat yang ke-20, ia tetap merupakan ayah Yesus secara hukum. Saudara, Yesus adalah nama historis. Kristus dalam bahasa Ibrani itu sama dengan Mesias, artinya yang diurapi, merupakan nama dari jabatannya. Nah, kedua nama ini tidak umum dipakai bersamaan sebagai nama diri sebelum kenaikan Kristus. Anak Daud dan anak Abraham menghubungkan Yesus dengan janji-janji mesianis. Jika silsilah yang berkaitan dengan tokoh-tokoh agama yang non-Kristen, maka cenderung disamarkan sisi gelap yang menyelimuti orang tua atau nenek moyang dari tokoh agama tersebut atau pendahulu dari tokoh tersebut. Tetapi Alkitab tidak pernah menutupi atau menyembunyikan sisi gelap daripada tokoh-tokoh Alkitab sehebat apapun mereka, termasuk nenek moyang Yesus secara lahiriah. Saudara, Alkitab secara transparan mencatat nama-nama yang menunjukkan peristiwa-peristiwa dan tragedi pilu yang menghiasi nenek moyang Yesus secara manusia. Jadi apa adanya gitu ya. Kalau benar-benar salah ya dikatakan salah. Bukan karena itu seorang nabi, maka apa yang dilakukan tidak boleh kita anggap itu salah meskipun faktanya kita tahu itu salah. Nabi-nabi perjanjian lama, benar adalah benar, salah adalah salah. Mereka dinyatakan oleh Tuhan apa adanya keadaan mereka. Saudaraku, menariknya ada 3 orang perempuan yang dicatat sebagai bagian dari silsilah Yesus dari sisi gelap itu. Yang pertama, Tamar di ayat yang ketiga. Dia yang melahirkan Peres dan Zerah dari Yehuda, yaitu bapa mertuanya sendiri. Nah, Tamar ini perempuan Kanaan ya. Jadi bisa dibayangkan seorang anak mantu mendapatkan keturunan dari bapak mertuanya. Luar biasa. Ini aib ya kalau kita lihat di zaman sekarang. Nah, zaman itu pun sebetulnya sudah aib gitu, saudara. Nah, yang kedua yaitu Rahab di ayat 5 bagian A. Dia adalah pelacur di Yeriko yang kemudian berpihak kepada Israel karena ia percaya kepada Tuhan Allahnya Israel. Dia sudah dengar berita tentang kebesaran Tuhan yang membawa Israel keluar dari Mesir. Dan ia tahu bahwa Yeriko
akan ditaklukkan, Kanaan akan dikalahkan. Nah, Rahab inilah yang kemudian melahirkan Boas, kakeknya Isai, ya. Jadi kakek buyutnya Raja Daud. Yang ketiga, Batsheba, ibunda Salomo, yang ditulis oleh Matius sebagai istri Uria di ayat yang ke-6. Dikatakan demikian istri Uria karena mengingat peristiwa memalukan di mana Daud menghamili Batsheba yang pada waktu itu masih berstatus sebagai istri Uria. Dan akibatnya tragedi datang silih berganti dalam keluarga Daud akibat perbuatannya. Namun saudara, ada satu nama perempuan asing, yaitu Rut dari Moab, yang tercatat sebagai neneknya Raja Daud. Dengan demikian, dari keempat nama perempuan tersebut dapat ditarik pelajaran sebagai bagian dari kehidupan kita sendiri. Ya, yang pertama, Yesus secara manusia itu berasal dari silsilah keluarga yang ada cacat celahnya juga. Yang kedua, Yesus datang untuk menyatakan kasih karunia Allah, yaitu memberikan keselamatan secara universal bagi umat manusia. Saudaraku, silsilah Yesus Kristus sebagai anak Abraham kemudian menjadi silsilah kita semua juga. Bagaimana bisa? Perhatikan di Galatia pasal 3 ayat 29, Paulus menulis, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Saudara yang terkasih, kedudukan istimewa inilah yang menjadikan orang percaya menjadi ahli waris bersama dengan Kristus, dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 17. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak peduli silsilah kita seperti apa, membanggakankah atau memalukankah, baik itu orang tua atau nenek moyang kita, yang mungkin tidak ada bagus-bagusnya kalau kita selidiki ke atas. Ada juga mungkin yang sangat membanggakan, tapi bukan itu yang menjadi dasar kita berbahagia dan mengucap syukur. Karena apa? Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semua dari latar belakang keluarga seperti apapun juga, baik atau buruk silsilah kita, tetapi kita sekarang masuk menjadi satu silsilah dengan Dia, yaitu silsilah Yesus Kristus, silsilahku juga. Jadi betapa hebatnya ketika kita menjadi orang percaya, kita disebut anak-anak Allah, dan kita juga memperoleh bagian dalam silsilah yang sangat bersejarah ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya juga kalau menyelidik ke atas daripada pohon keluarga dari bapak saya atau ibu saya, ya semua ada cacatnya. Tetapi ketika saya di dalam Kristus, betapa saya bersuka cita karena saya masuk di dalam silsilah yang diturunkan dari sorga berdasarkan perjanjian Allah dengan Abraham, dan di dalam Kristus perjanjian itu digenapi dan saya mendapatkan bagian, yaitu kehidupan yang kekal di dalamnya, dan saya juga boleh menikmati warisan dalam kekekalan itu satu hari kelak. Saudaraku yang terkasih, menjelang hari Natal ini, mari semakin kita berfokus kehidupan kita kepada Yesus Kristus yang datang sebagai anak manusia yang mau menjadi serupa dan menjadi seperti kita, apa adanya. Yuk, kita jangan pernah melihat masa lalu kita yang suram, ataukah keluarga kita yang berlatar belakang buruk sekalipun, tetapi lihatlah pada kasih karunia Allah, Bapa yang kekal telah menerima kita untuk masuk di dalam silsilah keluarganya, keluarga Allah yang mulia. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap berdoa, tetap percaya, dan bersyukur senantiasa. Sampai berjumpa di vlog berikutnya.